Shalom saudara kasih Tuhan, puji Tuhan kita ketemu lagi dalam program ini. Kali ini saya akan membagikan firman Tuhan lagi dari Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-43. Saya bacakan untuk saudara ya. Pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Dia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Puji Tuhan. Ini sebenarnya cerita tentang Yesus bagaimana mula-mula dia memanggil dia punya murid ya. Ini salah satu murid yang dipanggilnya yang bernama Filipus. Dia suruh dia ikut Yesus, ikut Tuhan Yesus ya. Murid-murid yang lain juga ya, Petrus, Andreas juga dipanggil seperti itu untuk ikut Yesus seperti itu. Matius ya juga dipanggil seperti itu ya. Tuhan suruh ikut dia ya. Nah saudara, mereka memang secara khusus dipilih untuk menjadi murid Tuhan yang pertama atau rasul-rasul Tuhan itu ya. Tetapi istilah ikutlah aku, saya yakin hari ini kita semua harus terus melakukannya, yaitu mengikut Tuhan. Nah sebenarnya mengikut Tuhan ya mengikuti firman-Nya, mengikuti teladannya, contoh hidupnya ya. Setelah kita ikut dia, artinya terima dia sebagai Tuhan kita ya, itu kita ikut dia, ikut punya ajaran, ikutin dia punya kebenaran ya, yang kita ikutin ya. Kalau kita ikutin dia ya hasilnya luar biasa. Apalagi kita ikuti firman-Nya, mempercayai firman-Nya, akan mendapatkan hasil-hasil yang luar biasa dalam hidup kita ya. Jadi jangan lupa untuk ikut perintah Tuhan setiap hari ataupun ikut firman Tuhan setiap hari. Saya teringat dengan satu saudari kita yang dimana dia dalam tempo 20 sekian jam, 24 jam atau 22 jam itu dia melakukan operasi 5 kali ya, sampai dia punya kepala ini dia punya apa itu kerangka kepala apa isinya ditaruh di lemari es ya, bukan kulit kepala ya, ini satu kepala itu dibongkar dan ditaruh di lemari es itu ya, sempat kemudian dipasang lagi ya, mengakibatkan dia itu nggak bisa jalan dengan baik karena dia kena stroke ya. Sampai operasi begitu banyak terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Waktu dia sudah dipasang kembali dia punya ini tengkorak kepalanya ini ya kemudian dia jalannya itu nggak bisa normal seperti biasa. Dan waktu itu dia baru kenal Tuhan, baru datang ke gereja kita di bawah temannya setelah operasi berat itu ya. Dan saya katakan, kalau kamu sudah terima Tuhan, kamu adalah manusia baru ya. Di dalam firman-Nya dikatakan kamu manusia baru, kamu bukan manusia lama lagi yang banyak sakit-sakit, yang banyak kelemahan ini. Dan juga sekarang kamu punya penyakit sudah ditanggung Tuhan Yesus, kamu tidak punya penyakit lagi. Bahkan efek samping daripada operasi ini pun tidak akan ada lagi. Nah, saudara sekalian, dan kemudian saudari ini menerima ya apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, apa yang menjadi kebenaran daripada perkataan kitab suci ya, yang mengatakan siapa dalam Tuhan dia ciptaan baru, yang mengatakan bahwa Tuhan menanggung segala penyakit kita, oleh bulu-bulunya akan menjadi sembuh. Ya, itu yang saya sampaikan kepada dia. Dan dia mempercayai apa yang firman Tuhan katakan, ataupun pikiran-pikiran, kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan itu adalah pikiran Tuhan di dalamnya termasuk ya. Dan saya sampaikan kepada dia, dan dia ikuti. Rupanya dia ikuti. Tadinya dia nggak ngerti bahwa di dalam Tuhan kita bisa menerima berkat yang demikian luar biasa itu. Dia ikuti apa yang menjadi kebenaran Tuhan atau pikiran Tuhan, atau apa yang telah Tuhan perbuat untuk dia di dalam dirinya setelah dia percaya Tuhan. Dan dia mempercayai itu, dan dia mulai jalan ya. Tadinya jalannya itu memang tidak baik ya, masih orang habis stroke berat gitu ya, operasi berat begitu, jalannya nggak lurus, sampai naik mimbar pun tidak bisa ya, harus ditopang orang. Dan kemudian dia
fight ya, dia imani bahwa dia sudah sehat, dia sudah sembuh, tidak ada side effect seperti itu, side effect operasi yang membuat dia begitu. Dia percaya dia bisa jalan baik, jalan normal, dan dia lawan itu sudah. Dan begitu luar biasa, kami melihat kemajuan yang luar biasa. Dari tangannya yang nggak bisa diangkat, dia bisa angkat tangannya, lurus kembali, dia bisa jalan, dan dia bisa naik ke tangga dengan baik. Pujilah nama Tuhan. Jadi saudara-saudara, kalau kita mengikuti firman Tuhan, kalau kita mengikuti kebenaran firman Tuhan, kita ikuti dengan percaya, maka luar biasa hasilnya. Jadi saudara-saudara, jangan lupa untuk ikut firman Tuhan. Setiap firman Tuhan katakan itu adalah ya dan amin, dan pasti kebenarannya akan mendatangkan banyak keberuntungan, banyak berkat bagi kehidupan kita. Saya mau katakan hari ini adalah ikutilah pikiran Tuhan atau firman Tuhan, atau apa yang firman Tuhan katakan kepada kita. Kondisi kita apapun juga, kalau Tuhan suruh kita melakukannya itu, ikutin saja. Maka kebenaran firman Tuhan itu akan menolong kita terlepas daripada banyak hal yang tidak baik, dan mendatangkan banyak berkat buat kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Jadi jangan lupa terus mempraktekkan diri kita dengan firman Tuhan yang kita terima setiap hari, supaya kita melihat hasilnya ya terjadi buat kita. Seperti saudari kita tadi, dia disembuhkan dari segala bentuk efek samping dari operasi karena penyakit stroke berat kemarin yang dialami. Puji Tuhan, dia sudah sehat, dia sudah melayani, dia jalannya sudah bagus hari ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong semua yang menjalankan firman Tuhan atau mempercayai firman Tuhan, mengikuti pikiran Tuhan, bukan pikiran kita lagi ya. Tadinya teman kita ini dia nggak ngerti pikiran itu, dia nggak ada bahwa dia boleh menerima kesembuhan dari Tuhan, bahwa tidak ada efek samping lagi, bahwa dia ada manusia baru. Dia tidak mengerti itu. Pikiran itu baru dia terima setelah saya kasih tahu dari firman Tuhan kepada dia, dan dia mulai mempercayai itu, dia melakukan itu, mujizat Tuhan terjadi untuk dia. Puji Tuhan, mujizat yang sama boleh berlaku untuk saudara. Tuhan memberkati kita. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya.